Cerita Hati, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Dr. Andri, kita lihat dulu sama-sama pendapat masyarakat tentang gangguan jiwa. Ini dia. Gangguan jiwa menurut saya sih kayak gangguan yang terjadi dalam diri manusia. Pemikirannya berbeda sama orang-orang normal. Gangguan jiwa itu kayak ketidakstabilan atau ketidakseimbangan emosi kayaknya. Kalau menurut saya ada faktor internal mungkin dari diri dia sendiri yang mungkin nggak bisa dengan santai ngontrol emosi. Pokoknya ketidakseimbangan antara emosionalnya dia aja. Kebanyakan itu dari faktor eksternalnya, mungkin dia pernah punya pengalaman yang ekstrim yang ngebuat dia emosi dia tuh tiba-tiba meluap dan dia nggak bisa ngontrol emosinya itu. Ya, kita bantu untuk kayak ke psikolog atau psikiater gitu. Kayak lebih sering diajak komunikasi, dikasih pengobatan, kayak masuk ke rumah sakit jiwa. Iya, umumnya semua bilang ya tadi ke rumah sakit jiwa, bantu, diomongin, ajak ngobrol, psikiater atau psikolog gitu ya. Terus kemudian yang ingin saya tahu juga nih Dok, sebetulnya apa yang harus diantisipasi oleh orang-orang seperti kita ini supaya tadi kan dokter sempat bilang bahwa stres itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, tapi bagaimana sebetulnya cara kita untuk bisa menanggulangi stres supaya itu tidak menjadi cikal bakal gangguan jiwa gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Dok? Sebenarnya yang paling penting itu dikenali dulu stresnya kan. Stresnya dikenali dulu, kemudian kita juga tahu sebenarnya diri kita ini semampu apa. Kalau ditanya seperti itu kan tadi Pak Ustadz bilang ada internal ada eksternal. Internal tuh artinya di dalam diri kita sendiri ada faktor-faktor biologis bawaan. Makanya kenapa setiap orang tuh sifatnya beda-beda kan. Anak kembar kayak saya anaknya kembar juga beda sifatnya dua. Dokter putra kembar dan memiliki putra yang kembar? Saya enggak, saya punya putra kembar. Tapi punya generasi apa dulu ada Dari generasi? istri, dari istri. Dari istri. Oh, dari istri. Jadi kalau kita melihat gitu dia juga berbeda. Dua sifatnya berbeda. Jadi artinya setiap orang kemudian dengan faktor eksternalnya jadi berbeda juga akan bagaimana beradaptasinya. Makanya kadang-kadang dari proses belajar kita mengenali kan, oh saya ini kayaknya nggak bisa nih kalau ketemu macet yang terlalu panjang. Mungkin saya harus nyiapin sesuatu supaya saya lebih nyaman dengan kondisi itu. Artinya pertama kenali stresor yang ada di dalam diri Anda gitu ya. Dan kenali juga bagaimana kemampuan kita. Kemampuan untuk menanggulangi atau Betul. menghadapi atau mengantisipasi stresor tersebut. Betul. Kalau udah kejadian gangguan jiwa, terapi seperti apa sih yang sebaiknya diberikan Dok? Ada terapi yang sifatnya biologis menggunakan obat, ada yang terapi psikologis dengan psikoterapi atau cara yang kita sebut talking terapi, kita berbicara tapi dengan menggunakan teknik-teknik yang psikologis yang baik. Ada juga dengan terapi keluarga, misalnya kalau kita lihat oh ternyata masalahnya ini banyak di keluarganya, maka ada terapi keluarga. Kalau terapi kelompok misalnya untuk para pecandu narkoba atau alkohol juga seringkali kita melihat mungkin di film-film orang kok kumpul bareng-bareng mereka mengakui bagaimana mereka dulu berkenalan dan segala macamnya, itu juga salah satu terapi juga. Oke, Wi, kalau terapi dari pendapatnya Wi seperti apa nih? Kalau misalnya orang pada saat sebelum kejadian tapi mereka menghadapi stres plus dengan kalau udah kejadian harus ditanggulangi seperti apa? Saya pikir semuanya ya, artinya terapi fisik. Kalau kita ada kalanya secara fisik sudah tidak mampu, jangan melayani job kemana-mana. Ada saatnya kita harus refreshing. Bisa dalam bentuk olahraga, dalam bentuk yang lain. Makanya hidup ini adalah satu ritme yang harus semuanya digerakkan. Kedua, terapi psikis. Kata Nabi, orang yang silaturahim itu tafarruju hamin, menghilangkan penyakit jiwa. Jadi orang yang silaturahim nanti dibuktikan secara ilmiah, bahkan forgiveness, orang memaafkan saja itu memancing seluruh adrenalin jadi bagus, aliran darah bagus, semuanya bagus, karena kekuatan untuk mudah untuk memaafkan orang. Demikian juga orang silaturahim. Ternyata orang berkomunikasi satu dengan yang lain itu minimal itu bisa menghilangkan penyakit tafarruju hamin, itu sumpek-sumpek, stres segala macam. Juga terapi rohani. Sholat itu pengaruhnya luar biasa. Makanya karena Rasulullah SAW idza khazabul amru suliyah. Rasulullah itu kalau ada masalah terus sholat. Ternyata sholat itu bisa menghilangkan luar biasa kepenatan dalam tubuh. Kepenatan dalam fisik, kepenatan dalam psikis itu diperlukan. Apalagi kalau tadi dikenali stimulan-stimulannya dihindari. Coba saya tanya, tolong jawab. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Apa kabar?
Baik. Ternyata responnya berbeda ketika saya tanya pertama. Apa kabar? Baik. Baik. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Langsung baik gitu. Ternyata beda responnya. Itu secara dan orang itu punya self defense masing-masing. Lah maksud saya ternyata kadang-kadang stimulan itu berpengaruh kepada apa yang dilakukan seseorang. Maka kita membuat stimulan-stimulan tersendiri. Contoh dalam pengaruh psikologis, kenapa ruangan ini dikasih background dengan terang? Karena semua orang biar tahu ini adalah tempat untuk tayangan yang cerah. Sebab kalau ruangan ini dicat hitam semuanya orang mengatakan ini bukan mau syuting, ini uji nyali. Nah, ini pengaruh psikologis. Nah, psikologis bisa dipengaruhi dalam perilaku dalam banyak hal. Itu pengaruh-pengaruh yang, atmosfer itu bisa diciptakan. Jadi kembali bagaimana fisik punya pengaruh, psikis punya pengaruh, rohani punya pengaruh, treatmentnya juga seperti itu. Dan orang harus diolah semuanya. Secara fisik dikondisi. Itu bisa sembuh total atau enggak sih dok? Atau kalaupun memang sembuh seperti apa sih dok? Iya, sebenarnya pengertian sembuh ini juga kadang-kadang tiap orang berbeda. Kalau untuk kasus-kasus gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, ada orang yang harus makan obat seumur hidup. Seperti kayak pasien darah tinggi atau diabetes atau gula gitu ya. Karena apa? Karena istilah sembuh artinya dia kemampuan sistem saraf otaknya dan zat-zat kimia di otaknya menjadi seimbang, kemudian dia harus menjalani pengobatan seumur hidup. Berarti supaya dia seimbang terus gitu. Sembuh tidaknya ini juga tergantung kepada jenis gangguan jiwanya. Betul. Apa? Karena standar kesembuhannya juga yang dicapai berbeda gitu ya dok ya. Karena banyak kriterianya. rupa sekali dari anak kecil sampai orang dewasa sampai usia lanjut tuh punya kerentanan gangguan jiwa. Perempuan 2 kali lipat lebih sering mengalami gejala gangguan jiwa daripada laki-laki. Kenapa perempuan 2 kali lipat lebih kemungkinannya dapat gangguan jiwa? Selain satu ini ya kita ungkap ya, tetap di sini di Cerita Hati. Wow.